Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator, Apriliana, lalu ada anggota kelompok saya yaitu ada Virgi Aditya, Amirul Fatah, dan Ari Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel pengaruh listrik terhadap jaringan internet di Indonesia. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Pada masa sekarang ini, kebutuhan akan internet sangat meningkat dikarenakan hampir semua kegiatan bisa dilaksanakan dari rumah, dari mulai pekerjaan, pendidikan, hingga keagamaan. Untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan dari rumah, dibutuhkan internet yang memadai supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Salah satu masalah yang dihadapi adalah setiap terjadi pemadaman listrik, terjadi pelambatan kecepatan pada internet yang dirasakan oleh para pengguna. Selanjutnya, eee, apa sih itu listrik? Akan dipaparkan oleh Virgi Aditya. Ya, terima kasih April atas waktunya. Ya, selanjutnya apa sih itu listrik? Nah, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjalankan berbagai macam alat-alat elektronik. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi lainnya, seperti energi panas, energi gerak, dan bentuk-bentuk energi lainnya. Selanjutnya, ada besaran-besaran listrik. Nah, ada 6 nih. Yang pertama ada tegangan, hambatan, arus, gaya gerak listrik, kapasitansi, dan induktansi. Tegangan. Tegangan merupakan beda potensial listrik pada satu rangkaian. Hambatan yaitu perbandingan tegangan dengan arus listrik. Kemudian ada arus yaitu muatan listrik dari pergerakan elektron. Kemudian ada gaya gerak listrik, yaitu energi listrik yang dapat diubah menjadi energi lain. Kapasitansi, yaitu muatan listrik yang dapat dicadangkan sebagai potensial listrik. Dan yang terakhir ada induktansi, yaitu sifat rangkaian elektronika yang menimbulkan potensial listrik. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan listrik dalam kehidupan. Yang pertama ada energi listrik bisa menjadi penghasil cahaya, terus ada penghasil panas dan penghasil gerak. Pemanfaatan energi listrik menjadi energi cahaya yaitu seperti pada penggunaan lampu. Dan pemanfaatan energi listrik menjadi energi panas seperti pada penggunaan kompor, setrika, oven, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi listrik penghasil gerak, yaitu manfaatannya seperti pada penggunaan mobil, motor, kipas angin, dan lain sebagainya. Baik, setelah kita mengetahui tentang listrik, selanjutnya, apa sih itu internet? Baik, selanjutnya akan dipaparkan tentang internet oleh Ari Setiawan. Oke, selanjutnya adalah apa itu internet? Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Nah, untuk sejarah internet sendiri,
jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan internet di Indonesia. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya, seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Ya baik, terima kasih pada Aris. Selanjutnya, apa sih itu BTS? Mengenai BTS akan dipaparkan oleh Amirul Fattah. Baik, terima kasih April. Saya di sini akan menjelaskan tentang BTS. BTS adalah Base Transceiver Station. Menurut Nugroho dan Sudarsono, merupakan perangkat penghubung gelombang komunikasi seluler dan perangkat yang menyediakan koneksi user equipment ke jaringan telekomunikasi melalui udara serta merupakan sebuah tool untuk meningkatkan tujuan bisnis. Di sini BTS memiliki fungsi, yaitu fungsinya sebagai interkoneksi daerah, mengontrol kualitas jaringan GSM, dan sebagai protokol jalurnya sinyal radio. Nah, berikut adalah pembahasan dan penelitian dari kami. Hubungan listrik dan internet tidak bisa dipisahkan dikarenakan semua hal yang berfungsi untuk menghidupkan internet adalah listrik. Jaringan seluler pada smartphone menggunakan tower BTS sebagai pemancar jaringan internet. Dan untuk menghidupkan tower BTS dibutuhkan listrik. Jika terjadi pemadaman pada tower BTS, pada jaringan seluler smartphone masih bisa digunakan, tetapi akan mengakibatkan kecepatan internet melambat. Secara lebih mudahnya, semakin banyak dan dekat kita dengan tower BTS, maka sinyal yang didapatkan akan semakin besar dan kecepatan internet pun akan semakin cepat. Sebaliknya, jika kita jauh dari sedikit tower BTS yang tersedia, maka kecepatan internet pun akan lambat, bahkan mungkin tidak ada. Ya baik, terima kasih Amirul. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih itu listrik, internet, dan juga BTS, maka dapat disimpulkan setelah dari pembahasannya itu disimpulkan bahwa listrik dan jaringan internet tidak bisa dipisahkan karena jaringan internet memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap listrik. Untuk sarannya itu diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan bagaimana awal mula listrik bisa menghidupkan internet sampai bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.